Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Oke, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, eh kali ini saya mau sharing sedikit. Ya, dimana saya mau sharing tiga tips untuk menghadapi teman yang ada maunya. Oke, langsung saja. Saya nggak banyak basa-basi. Tips yang pertama, bicara apa adanya. Oke, contoh nih, teman kita ngajak kita jalan, ngajak kita nongki-nongki, tetapi menurut kita itu acara tidak terlalu penting, dan kita mau menolaknya, ataupun kita mau nggak ikut, itu segan, ya, ataupun kita nggak enak. Nah, takut juga dicap, teman gak asik. Tapi kalau saya mengiyakan ataupun kalian mengiyakan, kalian juga nggak happy gitu loh. Ya, ini gimana sih solusinya? Ya, kita bicara dengan apa adanya. Kita bisa bicara, sorry bro, hari ini saya banyak kegiatan, ataupun hari ini saya banyak tugas kuliah, saya next time aja deh ikut nongki-nongki ataupun jalan. Nah, ketika teman kalian itu merespon dengan baik, is okay, ataupun no problem, berarti teman kalian itu teman yang bisa mengerti. Tetapi begitu sebaliknya, apabila sebaliknya meresponnya tidak baik ataupun lu nggak asik, nah ini kalian sudah bisa melihat ciri khas ataupun karakter teman kalian yang aslinya. Ya, itu teman yang memang harus kita perjuangkan atau enggak. Ya, yang kedua, menolak. Tadi saya sudah menyerempet ya, menolak dengan baik. Contohnya, sorry, maaf nih kak, maaf nih dek, maaf nih siapalah teman kalian itu ya, sebut aja. Maaf nih, saya nggak bisa ikut juga, ataupun maaf, saya ada acara sama keluarga. Nah, kalian bisa mengutarakan dengan baik ataupun menolak secara baik dengan kata-kata maaf, ya, maaf sebelumnya. Nah, ini adalah tips yang terbaik menurut saya, ya, untuk bicara santun juga sama teman kita. Ya, walaupun hanya teman, setidaknya kita bisa bicara dengan sopan ataupun kita menolak dengan baik, ya. Bukannya kita nggak mau lah, ini. Nah, itu membuat teman kita memang nggak enak. Tapi kalau kita menolak dengan baik, kita bisa menilai sifat asli teman kalian, merespon penolakan kita itu seperti apa. Ya, kalau kayak gitu, kalau teman kalian itu menolaknya dengan menerimanya dengan sorry, menerimanya dengan baik, ya, menerimanya dengan kayak nggak masalah, ya itu teman kalian yang memang mengerti gitu. Tapi kalau kalian bisa dicap gak asik kali gitu kan, sekarang nggak mau lagi ya gini-gini ya kamu gini, kalau banyak bicara, lebih baik ya kalian bisa hindari teman seperti ini. Dan yang ketiga, tips yang ketiga yaitu cari teman yang ideal. Kok cari teman yang ideal sih mbak? Kenapa sih kita mau berteman harus milih-milih gitu kan? Nah, nggak ada salahnya teman-teman kita cari teman itu milih-milih. Kalau menurut kita itu tidak baik, ya patut kita tinggalkan dong. Kita kan mau berteman dengan orang yang positif, contoh. Karena kalau saya pribadi itu, terus terang saya orangnya nggak terlalu suka dengan teman-teman yang suka gosip gitu, gosip nggak jelas gitu, ataupun bicarain ini bicarain itu. Saya terus terang orangnya nggak suka seperti itu. Lebih baik saya sendirian, karena masih banyak kegiatan yang bisa saya lakukan selain ngomongin orang, selain kita membicarakan hal yang tidak penting, ya. Dan ini saya terapkan, ya. Saya bisa memasukkan list ataupun saya bisa mencatat seberapa banyak teman saya, ya, mungkin lebih daripada 100 contoh dalam satu kota, ataupun yang memang benar-benar kenal gitu. Tapi nggak 100 ini saya masukin dalam teman terbaik, ya. Kenapa? Ya, kalau kita memiliki sebuah teman yang nggak buat kita nyaman, buat apa gitu, ya enggak. Ya mungkin setiap orang itu ya punya pemikiran sendiri-sendiri. Ya mungkin kalau orang yang suka berpikir negatif, ya cocok sama orang yang suka berpikir negatif. Kalau orang yang suka gosip, ya cocoknya sama orang yang suka gosip. Kalau saya terus terang, saya nggak suka denger-denger ataupun ngumpul. Lebih baik saya sendiri.
Saya kadang-kadang jalan ke mall, kayak mau jalan kemana, mau ngopi, saya kadang senang sendiri. Kenapa? Karena kalau ada teman, kalau memang teman kita bukan teman yang positif, itu ngomonginnya yang nggak jelas teman-teman, ya. Yang keburukan orang lain pun dibicarakan, itu buat apa gitu. Nah, jadi kita perlu juga memilih teman ataupun mencari teman yang ideal, yang sesuai dengan kita. Oke? Nah, mungkin dengan penyampaian saya ini sangat, ya, masih dibilang apa adanya banget teman-teman ya. Saya bukan pembicara, saya hanya pengen sharing aja ya, karena ini pengalaman saya. Karena kita itu kalau berteman dengan orang yang memang kumpulan orang negatif teman-teman, itu tidak membuat kita maju, tidak membuat kita memiliki sebuah perubahan yang positif ya. Mungkin kalian itu yang kalian butuhkan saat ini adalah teman yang mau mendengarkan kalian ataupun bisa diajak sharing. Tetapi ketika kita ketemu teman, malah temannya yang sharing sama kita ngomongin si A si B, itu kan gak nyaman banget ya. Jadi semoga 3 tips saya ini ya, bicara apa adanya ataupun sejujurnya, menolak dengan baik, dan mencari teman yang ideal. Nah, semoga bermanfaat buat kalian, karena ini saya sharing dari pengalaman pribadi saya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya baru belajar juga ya, dan ini video pertama saya untuk sharing ke teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Jika kalian berkenan untuk share, silahkan share, berkomen, silahkan komen dengan baik, karena komen kalian itu adalah mencerminkan salah satu karakter kalian yang sebenarnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. See you ya, tunggu video saya selanjutnya.